Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya, dan tersemogakan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, serta Ibu Bapak Guru yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Ini merupakan aksi nyata modul 1.4 program pendidikan guru penggerak. Saya mungkin di sini calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini nanti ada banyak sekali penyampaian mengenai budaya positif yang akan saya sampaikan, namun sebelum itu mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya sebagai pembuka saya persilahkan waktu dan tempatnya kepada Bapak Kepala Sekolah untuk sepatah dua patah kata membuka kegiatan ini. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan banggakan Bapak, Ibu, guru, beserta tenaga administrasi sekolah. Yang saya hormati juga Pak Isan sebagai CGP dari sekolah kita. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini untuk sama-sama silaturahmi dan mencari ilmu sekaligus berbagi ilmu terkait dengan diseminasi atau istilah umumnya sharing berbagi pemahaman, karena ini bukan semata-mata CGP kita ini yang paling paham dalam hal ini, tapi ini adalah salah satu kewajiban untuk lebih memahamkan lagi CGP dalam dunia Paisan. Maka buktinya memahami itu ya, sebagai bukti memahami apa yang sudah dipelajari itu diserikan berbagi kepada rekan-rekan khusus di sekolah kita SMP Negeri 4 Pemulihan. Dan pada kesempatan ini Bapak dan Ibu hadirnya di sini sudah jadi catatan amal baik, saya yakini seperti itu, dan sebagai bentuk nyata dukungan kita terhadap CGP itu satu. Lalu yang kedua, sebagai bentuk kita betul-betul open mind untuk sama-sama berbagi atau menerima informasi-informasi terkait dengan materi CGP. Seperti tahun kebelakang kalau saya sampaikan bahwa kita ini adalah GP semua, artinya bergerak dan menggerakkan itu adalah harus ada di jiwa kita, lepas daripada peserta CGP. Ya, yang paling utama itu adalah pengimbasan ini adalah berdampak positif kepada kita, ya, kepada kita. Dan mau tidak mau ini adalah tuntutan saat ini. Ya. Dan pada kesempatan ini barangkali ini adalah alasan saya kenapa hari ini anak belajar dilanjutkan di rumah, karena saya ingin memfasilitasi sekaligus ini adalah kebutuhan kita juga. Barangkali itu saja, tidak akan banyak hal yang
disampaikan pada kesempatan kali ini ya kepada Pak Ihsan. Selamat dan Wilujeng berbagi kepada kami dan kepada rekan-rekan. Demikian juga kepada rekan-rekan, mudah-mudahan ini dan diyakini sebetulnya ini adalah ada manfaatnya dan banyak manfaatnya kepada kita, khususnya adalah untuk murid-murid kita. Lalu apa yang nanti dibahas, nanti kita simak sama-sama apa yang disampaikan oleh DPP kita. Barangkali itu saja, dan dengan penuh harapan kegiatan kita kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi DPP terutama berkaitan dengan budaya positif dibuka dengan resmi. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah membuka kegiatan diseminasi ini. Ibu Bapak Guru, izinkan saya untuk berbagi kepada Ibu Bapak Guru semua materi, sebetulnya ini materi untuk modul paket 1 pertama. Sekarang saya sedang masuk ke modul paket 2, paket modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Tapi untuk sekarang memang waktunya ini masih panjang untuk pelaksanaan diseminasi budaya positif. Jadi saya ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah kemarin itu, Pak, bagaimana saya mau diseminasi seperti itu. Jadi saya diberikan waktu hari kemarin dan hari sekarang. Hari kemarin saya sampaikan bahwa di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan, mungkin nanti kita sharing pengalaman mengenai budaya positif. Ini merupakan aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak mengenai sosialisasi, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin nanti ada berbagai hal yang bisa saya jelaskan di sini, dan nanti juga kita sharing sama-sama ya. Budaya positif berarti ada 2 suku kata di situ ya. Berarti budaya adalah kebiasaan di sekolah. Lalu budaya atau kebiasaan seperti apa, lingkungan seperti apa, berarti lingkungan yang positif. Di sini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Tapi untuk yang pertama ini mengenai tujuan pendidikan dulu. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu tentunya adalah pionir ya dalam pendidikan, yang berarti menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini kita sebagai guru berarti kita menuntun, bukan menuntut. Menuntut di sini berarti dalam hal anak itu harus bisa, harus rata, bisanya itu sampai mana itu harus rata, tapi bukan seperti itu. Kita menuntun anak supaya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Berarti kita tidak memperbaiki kodratnya, bukan dasarnya. Berarti kita memperbaiki lakunya. Laku yang seperti apa? Yang negatif. Kalau misalkan memang anaknya itu sudah mempunyai kodrat seperti itu, karakternya seperti itu, kita tidak bisa merubah. Tapi kita hanya bisa mengarahkan saja. Itu mungkin tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu budaya positif itu apa? Nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Ini merupakan nilai-nilai kalau kita kaji berarti masuk kepada ranah profil pelajar Pancasila di sini ya. Lalu yang selanjutnya, ini yang akan kita bahas. Ada 8 poin. 8 poin di sini berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru di sini berarti pembelajaran dalam paradigma baru itu berarti berkaitan dengan bagaimana kita mengakomodasi kebutuhan anak itu sendiri. Akomodasi dalam hal apa? Akomodasi dalam hal pembelajaran. Berarti di sini kita berkaitan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi.
Berdiferensiasi di sini berarti anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dalam hal apa, dalam hal bagaimana materinya itu seperti apa, bagaimana langkah-langkah untuk pembelajarannya itu sendiri. Itu merupakan nanti dalam hal perkembangannya itu akan mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti yang terkandung dalam bisa dibaca di depan kepada ibu bapak. Lalu yang selanjutnya itu, nah ini nih, sebagai guru kita itu kadangkala ada miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Teori kontrol di sini berarti guru itu mengontrol anak sesuai dengan perkembangannya, harusnya seperti itu. Kalau lihat di sini ada 4 miskonsepsi. Maksudnya miskonsepsi itu konsep yang misalkan kita salah kaprah dalam hal memahaminya. Itu yang pertama itu ada guru mengontrol murid. Dalam hal ini mengontrol murid itu berarti yang kita pahami bahwa anak itu dikontrol oleh kita, bukan seperti itu. Tapi dikontrolnya itu dalam hal apa? Itu banyak sekali hal atau indikator yang bisa kita kaji. Lalu yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita kadangkala memberikan suatu penghargaan kepada anak itu akan berdampak positif kepada anak. Itu belum tentu, ya. Belum tentu dalam hal ini memberikan penghargaan, hadiah atau reward kepada anak itu bakal berdampak positif kepada anak itu sendiri ataupun teman-temannya. Ada kadangkala teman-temannya menjadi iri, nah seperti itu. Lalu yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dalam hal ini karakter apa? Yang saya pahami bahwa mengkritik anak atau membuat anak itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu, saya pikir tidak serta-merta. Misalkan anak kita panggil nih dalam hal ya maneh teh salah gitu teh. Ya. Sok itu kan ya, kurang teh. Maneh teh salah. Kieu. Nah itu memang kalau kritik seperti itu kita kadangkala memahami bahwa itu benar. Tapi mungkin dalam sudut pandang anak itu kalau jadi aduh ka urang teh kumaha gitu seperti itu ya. Lalu yang keempat, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah ini abong kena budak, kurang dipaksa seperti itu. Nah itu menjadi sesuatu hal yang miskonsepsi menurut pandangan teori kontrol di sini. Menurut William Gleis dalam teori kontrol ada itu materinya seperti itu. Nah kita lihat ke depan ya. Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kita pahami bahwa paradigma yang awal itu stimulus, ada respon. Kalau stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Jadi kebutuhan anak belajar itu sama. Sebetulnya untuk teori kontrol itu kebutuhan itu berbeda-beda. Nah, kita pahami bahwa yang bagian yang sebelah sana itu kita perlahan-lahan rubah kepada pendekatan teori kontrol. Bisa kita lihat ke depan Ibu Bapak. Realita, lalu yang kedua semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Memahami pandangan orang lain berarti bukan kita mempengaruhi orang untuk menjadi pandangan yang sama kepada kita, tapi memahami dulu pandangan orang lain kepada kita. Lalu ada juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik buruknya anak itu apabila memang buruk itu ada tujuannya, seperti itu. Itu untuk teori kontrol. Lalu yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol Anda diri sendiri. Misalnya seperti ini. Anak itu susah dikontrol memang karena yang harus mengontrol itu adalah anak itu sendiri. Kita sebagai guru menuntunnya, seperti itu. Mungkin perbedaannya seperti itu ya. Untuk stimulus, respon dan lain sebagainya. Model berpikir menang kalah. Stimulus, respon. Anak kalah, kita menang, mempengaruhi. Kita menang nih. Kalau anak dipengaruhi, anak mengikuti. Itu seperti itu.
Kalau untuk teori kontrol, kita menang, anak juga menang. Seperti itu, mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya, itu perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mengapa kita bahas seperti ini? Karena untuk kedepannya, nanti untuk materi-materi yang lain, ada teori kontrol guru. Mungkin nanti kita bahas secara mendalam dan ada juga contohnya seperti yang saya laksanakan untuk keyakinan kelas dan untuk teori kontrol kita sudah laksanakan kemarin ke anak. Untuk selanjutnya, nah ini bahasan yang kedua kita, makna disiplin. Disiplin teh apa? Untuk secara harfiah, untuk bahasa itu artinya belajar. Lalu ada lagi disiplin, juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid, pengikut. Berarti arti kata di sana berarti belajar, murid, itu kata disiplin. Kalau secara dikaji lebih dalam, itu disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Disiplin diri berarti menggali potensi diri sendiri untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Namun dalam hal pergeseran makna kata disiplin, kita menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ada tata tertib di sekolah. Ada tata tertib berarti anak itu harus disiplin mengikuti tata tertib itu, bukan keyakinan itu, gitu ya. Ada tata tertib bukan keyakinan. Nah, nanti kita bahas bergeser. Apakah peraturan itu, kenapa kata peraturan itu tidak kita rubah saja dengan keyakinan? Itu ada nanti kita dibahas dalam materi yang selanjutnya, ya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita pahami bahwa dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka itu ada yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Ya, itu kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Oke, kita lanjut. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Haknya dihapusnya. Lebih haknya dihapus. Jadi nilai-nilai ini tujuan kita. Ini kita lihat tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini nanti kita bahas juga motivasi intrinsik itu seperti apa, motivasi ekstrinsik itu seperti apa. Nanti kita bahas. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai untuk setiap anak Indonesia, tadi sudah saya jelaskan bahwa di Indonesia itu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam kurikulum merdeka itu tentunya dalam P5 ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Itu sedikit nilai yang bisa kita pahami di kita. Padahal banyak sekali nilai-nilai yang kita tahu. Ini mungkin sebagian saja ya, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi dunia. Kita tidak nggak usah terlalu memahami itu apa Ibu Primary Years Program atau 7 Essential Virtues Moral Intelligence atau keterampilan hidup, life skill mungkin. Ini masih kepada hal nilai-nilai kebajikan. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias atau di sini empati, kontrol diri, toleransi, dapat dipercaya, lurus hati. Ini hampir sama. Kemungkinan besar untuk profil pelajar Pancasila juga kita di Indonesia itu mencaplok atau menyesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan secara universal. Seperti itu. Untuk selanjutnya, nah ini yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan ada lima kebutuhan dasar manusia. Itu sudah jelas ada di sana.
seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apabila memang anak, misalkan seperti ini, bertahan hidup. Contohnya, untuk memenuhi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan juga keamanan dan kesehatan. Itu untuk bertahan hidup, ya, survival. Lalu yang kedua itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok dan sebagainya. Itu mungkin yang ingin anak, ini hubungannya dengan anak kita ya, untuk pembelajaran. Lalu ada juga penguasaan, power, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kalau anak-anak kita di kelas, misalkan di kelas, ya bangor, eta mah non kaditu kadieu wae bujur aseupan gitu tah. Itu mungkin kebutuhan dasarnya apabila kita kaji belum terpenuhi. Teu daek cicing si eta, si E misalkan. Kaditu kadieu wae. Seperti itu ya. Si ya pokoknya anak itu mencor-cocosan wae, berbicara terus. Apabila kita seorang itu mungkin kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Jadi kita kaji kembali 5 kebutuhan dasar. Lalu yang selanjutnya ada kebebasan dan kesenangan, bermain. Anak-anak mungkin kita sedang belajar hayang teh heureuy we. Mungkin itu fun-nya itu belum terpenuhi. Ya. Jadi kita kaji lagi anak-anak itu arahnya itu, kebutuhannya itu yang sudah terpenuhi itu yang mana, lalu yang belum terpenuhi itu yang mana. Jadi kita untuk menuntun anak bisa lebih lebih terbuka gitu, mana kebutuhannya, kebutuhan dasarnya seperti apa. Anak ini bertahan hidupnya sudah berkebutuhan nih, tempat tinggal, keamanan, kesehatannya itu lengkap. Mungkin anak itu bangor di kelas, ke teman-temannya itu selalu jahil, ya jahil. Teman-temannya lagi diem di toilet, disintrekan. Nah itu kita lihat dulu kebutuhan dasarnya itu yang belum terpenuhi yang mana. Kadang-kala kan anak-anak itu ada ekstrovert dan introvert ya. Kalau introvert kan banyak diem sendiri gitu kan. Introvert. Kalau ekstrovert berarti kan ingin mengungkapkan segala sesuatunya itu. Nah mungkin dalam hal anak yang introvert, kebutuhannya itu kemungkinan untuk penguasaan dan sebagainya tidak terlihat, tapi tetap ingin menguasai apa itu, harga dirinya ada, rasa berprestasinya ada, diakuinya ingin gitu kan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, nah ini untuk kasus sebentar. Kasus ya. Ibu Ria, guru kelas genep di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Duh punten. Ieu mah contoh unggul. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, misalkan ibu bapak Bu Ria, bukan Wak Ria, Bu Ria. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kita kembali lihat kebutuhannya itu apa? Yang kelima. Yang 5, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kira-kira menurut ibu bapak, coba untuk kasus yang pertama ini, studi kasus saja. Misalkan sapertos kieu, guru kelas genep, ada anak si A seringkali meminta bekal, misalkan kita temannya, Bu, laporan itu mah kieu gitu ta. Jika Anda menghadapi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Ayo kurang kaji dulu oleh Ibu. Nanti mungkin ada yang bisa sharing untuk kasus ini. Apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira alasan Agus melakukan hal itu apa? Ini ada semua alasan dari sudut pandang yang berbeda dari 5 kebutuhan dasar yang tadi. Ada itu, ada sebetulnya ada. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Apa yang akan Anda lakukan? Yuk. Apa yang akan Anda lakukan? Upami aya murang kali seperti sekieu.
Ya Bu? Dipanggil dulu, Agusnya ditanya. Iya. Kenapa bisa melakukan hal itu? Oke. Jadi di Alasannya apa? alasannya apa? Nah, lalu yang pertanyaan kedua, menurut Anda berarti kan Agus nanti kan kita memanggil dulu nih. Nah, Agus, kenapa seperti itu? Ada laporan dari anak-anak yang lain bahwa Agus ini gini. Sebetulnya untuk sudut pandang Agus berbeda. Kalau menurut Ibu, alasan Agus melakukan itu seperti apa? Kira-kira? Apakah ya? Ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam hal apa? Yang tadi 5. Bertahan hidup mungkin ya? Betul. Makanan tidak ada. Tidak disiapkan oleh ibunya. Mungkin seperti itu. Oke, kita lihat. Terima kasih Pak Teten, Ibu Mimin. Mungkin kita lihat. Ini yang bisa kita kaji. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria itu mencari tahu dulu, betul kata Ibu Mimin tadi, alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Teori kontrol ya. Teori kontrol yang kita tadi kaji. Kalau untuk melihat dalam sudut pandang bertahan hidup, mungkin itu ya, Agus itu lapar. Orang tuanya tidak M-nya itu hilangkan satu lagi, tipe lagi. Udah makan malam. Tuanya tidak memberikan bekal makan siang. Mungkin seperti itu. Tapi kan kita nanti di secara ini. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Tak ingin mungkin Agus itu ingin temannya itu memperhatikan. Gitu. Agus itu kurang perhatian mungkin. Jadi bangor budak teh itu ka dieu gitu tah, seperti itu. Ya, cari perhatian betul. Penguasaan, Agus merasa hebat karena temannya jadi takut menuruti keinginannya. Dia dahar yang urang, tak seperti itu. Wah, bangga ya. Nah, itu untuk penguasaan. Itu sudut pandang penguasaan. Lalu untuk kesenangan, Agus iseng ya, padahal makanan teh dia punya gitu, tapi pingin yang lain iseng ya gitu. Menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Kerung gitu. Kesel ke orang-orang kalau jadi sedih gitu, seperti itu. Lalu kebebasan, freedom. Agus merasa bosan. Misalkan bekalnya itu ndogdi gitu ya. Temannya nugget atau mie goreng atau pizza lah. Aduh, mau itu bosan ya. Nah, seperti itu untuk kebebasan dibawakan orang karena selalu sama, mungkin seperti itu ya. Ini skenario mungkin sudut pandang dari 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh Agus itu sendiri. Mungkin seperti itu untuk kasus yang pertama. Terima kasih kepada teman-teman yang memberikan tanggapan, yang teman-teman yang lain juga. Lalu selanjutnya, yang sudah saya tadi katakan bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dalam poin 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal. Kenapa disebut motivasi eksternal? Karena keluar atau muncul dari diri orang lain. Begitu ya? Misalkan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, saya mengerjakan tugas, sieun ku si Pak Eta. Ngerjakeun we. Itu merupakan motivasi menghindari hukuman, ya. Mengerjakan tugas, aduh sieun dihukum. Minggu depan harus beres. Itu mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan seperti itu. Lalu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mengerjakan tugas, sugan ngerjakeun, kayak dapat bintang ya. Bintangnya bisa ditukarkan 5 bintang dapat duit, misalkan seperti itu. Itu untuk mendapatkan imbalan. Itu yang kedua itu tadi sudah saya jelaskan bahwa itu adalah motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik. Lalu mana yang memang sebetulnya harus kita punyai? Itu yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai apa ya saya punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas itu, seperti itu. Misalkan, saya mau mandiri mengerjakannya sendiri, oke. Jadi nilai-nilai yang ada, dia percaya bahwa itu harus ada, seperti itu. Nah, ini sangat bagus, kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, ini merupakan tujuan disiplin positif.
Apabila kita berbicara disiplin positif, yang keluar itu harus merupakan motivasi intrinsik. Nggak apa-apa untuk motivasi intrinsik dulu, tidak apa-apa, tapi nanti muncul motivasi intrinsik. Nah, ini yang kita butuhkan untuk di sekolah. Seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya, kita percaya bahwa ada hukuman, ada penghargaan. Kalau hukuman itu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan yang telah dibuat. Anak-anak memakai sepatu putih pada hari Senin sampai Jumat di luar jam pembelajaran olahraga, atau yang memang hari Jumat kita kegiatan putih. Dalam peraturan sekolah itu tidak boleh, berarti dihukum. Oke, tidak apa-apa. Itu merupakan hukuman. Lalu kalau penghargaan itu sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu keulungan di bidang tertentu. Keulungan teh jago ulung ya, keunggulan, diberikan penghargaan, begitu, seperti itu. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan akan meminimalisir motivasi eksternal. Jadi nanaon oge upami berlebih-lebihan mah matak, kumaha teh galak gitu ya. Untuk selanjutnya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Restitusi itu apa? Nah, ini kita lihat contoh hukuman. Indikator bahwa kita tahu bahwa itu adalah hukuman. Yang pertama adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Kamu kesini, kenapa itu sepatu? Coplok, lari 10 kuriling, gitu. Nah, itu hukuman, ya. Siswa tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan dengan peraturan tersebut, bersifat satu arah, langsung, ya. Jadi sekali, nah gitu, eta bu, kunaon, gunting langsung, gitu, seperti itu. Misalkan, ya, seperti itu misalkan. Kalau konsekuensi, sanksi itu terencana, ya, sesuai peraturan. Siswa tetap dibuat tidak nyaman, tetap, karena itu harus mengikuti aturan yang berlaku. Dan selanjutnya sikap guru selalu memonitor siswa, karena ada peraturan, jadi guru itu tahu itu peraturan itu salah, dimonitor anak-anak itu seperti itu. Nah, untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan. Berarti anak dipanggil, tadi seperti yang Ibu bilang, kenapa? Apa yang terjadi, bagaimana, terus bagaimana cara jalan keluarnya, seperti itu. Itu restitusi, ya, tidak menghakimi anak secara terus menerus, itu restitusi. Bagaimana bedanya? Kasus deh ya, kiranya sekedap. Mangga. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Hese cenah matematika teh, Gus. Cek IPA deh. Sehingga IPA sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak terdiam atau menggambarkan buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Ya, silakan. Tiba-tiba menjadi gagap pada berupaya menjawab. Pak Seno itu membiarkan temannya menertawakannya. Ya. Oke. Kira-kira apakah Ibu Bapak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Mengapa demikian? Karena ya Bu? Karena mempermalukan IPA secara langsung ya, bukan secara tidak langsung, secara langsung mungkin seperti itu ya. Karena memperlakukan. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mungkin seperti ini, kalau hukuman dan konsekuensi itu, hukuman tiba-tiba, konsekuensi itu sudah ada dalam peraturan, seperti itu. Jadi kalau hukuman itu tidak nyambung antara kesalahan yang diperbuat dengan apa yang harus dilaksanakan, itu hukuman. Kalau
nanti ada pertanyaan untuk Ibu Bapak ya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap sebuah itu hukuman atau konsekuensi hukuman? Mengapa? Tadi sudah saya jawab. Karena secara tiba-tiba. Berarti itu ya. Langsung dijawab. Oke. Ini agak renyak. Aduh banyak agak renyak ya. Intinya seperti ini. Kalau hukuman itu adalah identitas gagal. Maksudnya identitas itu adalah orangnya. Ya. Atau orangnya yang dikasih hukuman. Kalau untuk konsekuensi dan restitusi itu identitasnya sukses. Ya. Akan karena menerapkan disiplin di sana. Kalau hukuman itu gagal. Contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini contoh ya. Kalau hukuman, contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi misalkan seperti ini, apabila kamu salah, kalau hukuman dihukum langsung. Kalau konsekuensi, kamu tahu aturannya seperti apa. Nah seperti itu. Misalkan anak itu menjatuhkan gelas yang berisi air yang temannya, bread. Kalau hukuman, dihukum, tidak ada hubungannya dengan membersihkan itu. Kalau konsekuensi, harus membersihkan, itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi, ditanya dulu anak itu. Kunaon? Kenapa? Kan nanti alasannya itu banyak ya Pak, tekahaja, gitu, bla 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 gitu kan. Kamu tahu perbuatan itu salah? Iya Pak. Lalu apa yang salahnya itu apa? Jelaskan. Nah, seperti itu. Itu merupakan restitusi. Kalau dilihat dari bagan ini atau ini ya, kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu netral karena hanya menjalankan apa yang jadi peraturan. Lalu restitusi itu positif, seperti itu ya. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, ini ya. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, oke, karena ada peraturan. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali, jadi dikembalikan lagi pada anak. Itu seperti itu. Nah, ini jawaban Ibu Bapak bade disebatkeun mangga, bade diilo teh di dalam hati, silahkan. Nanti ada jawabannya di belakang. Muncul sendiri. Hukuman atau konsekuensi. Yang tadi saya jelaskan bahwa kalau hukuman itu tiba-tiba. Kalau konsekuensi, apa yang dilakukan itu ada apa yang harus dilakukannya kembali, itu konsekuensi. Kalau misalkan nanti ini mah hukuman dan konsekuensi saja. Silakan dijawab dulu oleh Ibu Bapak. Nomor 1, mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat karena 8 datang terlambat. Ada hubungannya tidak? Misalkan, kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Datang, kamu telat, lari. Nah, seperti itu. Itu ada hubungannya tidak? Itu hukuman atau konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Dia mencoret-coret nih. Kependak. Sok kamu hapus kembali. Itu apa? Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Hubungannya apa? Ada tidak? Kalau tidak ada hubungannya itu apa? Kalau ada hubungannya itu apa? Hukuman atau konsekuensi? Lalu yang selanjutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Anak itu sudah mencoret-coret bukunya, temannya. Harus mengganti. Nah, itu apakah hukuman atau konsekuensi? Yang berjemur di lapang basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hubungannya itu. Ngobrol wae ke lapang. Berjemur jam 12. Seperti itu. Itu hukuman atau konsekuensi menurut ibu dan bapak. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Konsekuensi atau hukuman. Lalu yang selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jawab pertanyaan tidak bisa ke depan, angkat. Gitu. Itu apa hubungannya? Apakah hukuman atau konsekuensi? Lalu selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensikah atau hukuman? Lalu terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Itu konsekuensi atau hukuman? Silahkan, sudah dijawabkah? Sudah ya? Kita lihat apa yang
menurut ini? Nah, kita lihat. Betul tidak? Kenapa ini dibuat konsekuensi? Karena dia mencoret, dia juga harus mengganti gitu. Terus meja tulis. Nah ini tumpahan air dia menumpahkan, dia juga yang harus membersihkan. Itu seperti itu. Terus 10 menit telat, 10 menit yang harus ditebus. Itu merupakan konsekuensi. Ini sebetulnya menjadi sebuah hal yang kita bisa pelajari secara sendiri gitu ya. Karena konsekuensi dan hukuman itu perbedaannya seperti itu. Beda halnya dengan restitusi, nanti kita bahas. Oke, yang selanjutnya. Nah, kita lihat yang kita pahami bahwa posisi kontrol guru itu kalau kita lihat ada 5. Yang saya pahami juga bahwa memang ada 5. Yang pertama itu penghukum. Lalu yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Lalu yang ketiga teman, ada pemantau juga dan juga manajer. Perbedaannya itu seperti apa? Kita lihat. Penghukum. Nah, renyak dewa. Kalau kita bagi-bagi motivasi manusia dengan posisi kontrol guru, kalau kita hubungkan bahwa itu tadi kan identitas gagal ya. Kontrol dari luar, menghindari hukuman. Kalau penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu motivasinya eksternal dari luar. Menghindari hukuman. Contohnya guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyindir, menyakiti, itu penghukum. Kalau memang kita ke anak seperti itu adalah penghukum. Kita sifat kontrol gurunya itu penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, ceramah heula, tapi tetap bapak kecewa, nah didinya melakukan gitu. Nah, itu merupakan pembuat orang. Jadi anak itu merasa bersalah, orang salah. Tapi down nantinya gitu, seperti itu. Lalu teman, kalau sebagai teman membuat alasan untuk muridnya menghitung ini ya. Guru berkata tuh lihat, guru berkata seperti apa? Kalau berbuatnya seperti ini, berkatanya itu seperti apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas, rasakan. Kamu seharusnya ibu tahu, ibu lelah, gitu kan? Ayolah lakukan demi ibu, itu teman. Apa peraturannya? Kalau pemantau, bila ibu bapak menjadi posisi sebagai pemantau, berarti ada aturan yang akan dibahas. Ya, ada aturan yang akan dibahas yang sudah ada di sekolah, dibahas dulu aturannya seperti apa. Kalau posisi manajer, kita lihat posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dikembalikan lagi kepada anak, kumaha jang, emang kuduna kumaha. Menurut pandangan hidup kita seperti itu. Itu merupakan posisi kontrol guru ada 5 ya. Jadi kira-kira menurut ibu bapak, kalau lihat dari posisi seperti ini, posisi mana yang memang identitasnya menang, kitanya juga menang. Kalau dilihat manajer ya. Tapi memang kadangkala apabila posisi manajer tidak mati gitulah kalau bahasa Sundanya itu, kita beranjak kepada posisi pemantau. Kita lihat aturan itu seperti apa, bahas aturan, nah, seperti itu pemantau. Tapi yang paling memang positif itu kita dalam posisi manajer. Lihat pernyataan analisis posisi kontrol guru, misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Pembuat orang merasa bersalah. Guru mengatakan bahwa itu posisi guru itu adalah sebagai pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Salah budak teh jadi merasa bersalah seperti itu. Kamu tidak pernah melakukannya, penghukum. Langsung menjudge, salah, kamu tidak pernah benar gitu kan. Ayolah lakukan demi ibu, itu adalah teman. Ya, sok atujang di ujung ibu gitu. Nah, itu seperti itu, teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Karena kenapa? Ada misalkan di dalam keyakinan kelas itu sudah dijelaskan bahwa apabila kita melaksanakan sesuatu dapat bintang atau stiker bintang
Seperti itu. Itu pemantau karena ada aturan yang sudah dibahas. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Ya, berarti bertanya kembali kepada anak, bagaimana cara melaksanakan atau menyelesaikan masalah ini. Kamu selalu yang paling terakhir. Wah, langsung dijudge. Mana mah telat wae. Gitu kan? Itu sebagai penghukum. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya amati video berikut bentar ya. Ini videonya ada. Bentar. Video apa ini teh? Nah, adan dulu ya. Oh, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Oke, langsung saja ke penanganan ya. Ini saya ambil dari Kemendikbud ya. Bentar. Ada 5 kasus di sini. Tiga itu adalah posisi penghukum. Jadi langsung anak-anak datang, kamu terlambat, salah, lari. Nah, seperti itu. Itu posisi penghukum. Beda halnya dengan posisi seperti pembuat rasa bersalah ya. Kalau kecenderungan posisi penghukum nanti anaknya itu akan kaurang nate beda gitu maksudnya. Rasanya itu beda gitu. Beda halnya dengan posisi pembuat rasa bersalah. Kita lihat, tetap masih ini juga, cuman penanganannya beda. Si ibu iya nya. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan puas lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini sedih. Jadi si anak itu akan merasa bersalah memang betul. Aduh, salah jebak ke ibu gitu kan. Ke ibunya juga. Soalnya banyak kata-kata yang kamu tidak ke ibu itu, kamu tidak kasihan sama ibu gitu. Nah, seperti itu pembuat merasa bersalah. Beda dengan penghukum ya, rasanya itu. Kalau penghukum itu pasti selalu menghardik seperti nada-nadanya itu ke atas. Kalau pembuat merasa bersalah ada, kalau intonasinya itu ngageleyeung sekedik gitu, seperti itu. Ya, itu untuk pembuat rasa bersalah. Nah,
Tapi kata-katanya tetap menyalahkan murid seperti tadi. dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak Kita lihat. sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini posisi teman. Seperti apa? Tetap pemerannya itu si ibu itu dengan anak ini. Naren dengan ibu siapa tadi? Bu Gustini ya? Naren. Gustin. Aduh, Herdiana. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seru lebih kencang ya. sangat. Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bu Igus bager. Bu Igus bager. Posisi teman ya. Suara guru ramah, akrab. Dan gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang. Identitas yang tercipta adalah Ya. identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada Ya. faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, Ya. namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, betul. Itu untuk teman ya. Harus posisi monitor, pemantau. Sama tetap pemerannya ibu ini. Ah. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini yang terakhir posisi manajer yang memang dianjurkan untuk kita laksanakan. Kesiangan ya 5 hari ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan
jawabkan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Oke, untuk 5 posisi tadi, bentar. Oh iya, untuk 5 posisi tadi yang dianjurkan adalah posisi manajer. Karena kenapa? Posisi manajer akan memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Memang mungkin kita berpikir bahwa itu akan agak sulit karena kita yakini bahwa untuk menjadi seorang posisi manajer kita juga sendiri harus berefleksi dulu, harus menumbuhkan jiwa manajernya itu sendiri kepada diri kita gitu, seperti itu. Lalu untuk pembahasan yang kedua terakhir ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang kita tadi sudah saya bahas, nilai kebajikan yang kita yakini bahwa itu adalah benar. Keyakinan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ya, akan memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seperti itu ya. Seseorang akan lebih bersemangat karena sudah diyakini oleh diri sendiri dan disepakati di dalam kelasnya itu sendiri. Keyakinan kelas. Ya, kita lihat bahwa dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Karena kita pahami bahwa suatu yang kita yakini hampir dipastikan kita laksanakan. Apabila kita tidak melaksanakannya akan menjadi beban, gitu, seperti itu. Itu keyakinan. Saya ingin ibu bapak menanggapi posisi seperti ini di depan. Itu ada yang ungu, itu adalah peraturan kelas. Lalu di luarnya itu atau di atas saja budaya positif, itu ada lingkungan positif, keyakinan kelas, lalu ada peraturan kelas. Nah, menurut ibu bapak silahkan pahami maksudnya ini, diagram ini apa? Ya, mungkin ada yang bisa menyampaikan, silahkan. Kalau dilihat dari diagram ini, budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas, itu semuanya itu bisa positif ya. Kalau nyampe kepada budaya positif, silakan ibu bapak, ada yang bisa menyampaikan menurut ibu bapak atau versi ibu bapak terhadap diagram ini. Ya, silakan ibu bapak. Nanti ya untuk Padletnya saya share
untuk hasil untuk dokumentasinya. Silahkan menurut Ibu Bapak secara langsung saja dulu apa itu budaya positif? Apa itu yang dimaksud dengan diagram yang ada di depan? Yuk, mangga. Mangga Ibu Bapak. Ada? Ayo, silakan. Ada? Peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan yang positif, budaya positif. Ini maksudnya ini kemana? Itu seperti itu. Maksudnya ini kemana? Oke, silakan Ibu Bapak. Ada yang akan menyampaikan? Oh, mangga. Diemut lah, dipahami dulu, relaksasi. Oke, silakan. Ada? Poten? Boleh? Pakai ini? Silakan. Kenceng. Dilihat dari bagian yang Iya. depan, kalau saya melihat dari akan menurut dari yang bawah itu, ketika di kelas dibuat sebuah peraturan kelas, Iya. nanti diyakini bahwa personil yang ada di kelas tersebut akan meyakini Ya. kesepahaman yang telah tertuang dalam peraturan kelas tersebut. Ya. Ketika siswa setelah memiliki keyakinan dengan peraturan kelas yang telah dibuat, maka akan tumbuh lingkungan yang positif. Jadi anak akan merasa terikat dengan adanya peraturan kelas tersebut. Dan otomatis ketika tiap kelas muncul lingkungan yang positif, secara tidak efeknya secara langsung akan memunculkan budaya yang positif di sekolah tersebut. Ya. Itu mungkin Ya. yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Teten. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Teten bahwa apabila ini merupakan suatu lingkup ya, lingkup budaya positif. Peraturan kelas, apabila sudah ada peraturan kelas, lalu diyakini sebetulnya untuk keyakinan kelas itu berakar atau berasal dari peraturan-peraturan yang ada, gitu seperti itu ya. Misalkan peraturannya tidak boleh mengganggu teman apabila sedang belajar, itu peraturan. Lalu kita yakini di kelas bahwa kita itu harus saling menghargai, seperti itu. Diyakini oleh teman-teman kita semua dan disepakati, merupakan suatu keyakinan kelas, itu seperti itu. Jadi berakar pada peraturan kelas. Lalu ada keyakinan kelas. Apabila keyakinan kelas itu dalam suatu kelas sudah berjalan, sudah dilaksanakan, sudah diyakini secara benar, itu akan tercipta lingkungan yang positif di sekolah itu. Khususnya di kelas itu akan tercipta lingkungan yang positif. Lalu di sekolah itu juga akan tercipta seperti itu. Lalu jadi akarnya semuanya itu dalam peraturan, memang betul. Lalu diyakini dengan keyakinan masing-masing, lalu lingkungannya ada, tercipta, lalu terciptalah semua budaya positif. Itu seperti itu, karena apabila lingkungan, keyakinan, dan peraturan itu secara terus-menerus dilaksanakan, akan menjadi sebuah budaya. Seperti itu budaya positif. Itu merupakan maksud dari diagram yang di depan. Terima kasih Pak Teten. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup ya? Selanjutnya, apa ini? Pembentukan keyakinan kelas. Apabila di kelas kita sudah mempunyai peraturan dan keyakinan, kita bentuklah keyakinan kelas di kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci ya, lebih konkret. Lalu yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan seperti ini, kalau aturan tata tertib itu tidak mencoret-coret tembok. Berarti kalau misalkan kata-kata keyakinan kelasnya bukan ada, tidak boleh ada tidak, gitu. Tapi harus misalkan kelas menjaga kelas, misalkan seperti itu, bukan tidak mencoret-coret tembok, seperti itu ya. Itu untuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Entong seurteuing. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan.
curah pendapat dan sebagainya. Jadi untuk keyakinan kelas itu tidak boleh satu pihak yang menentukan, tapi semua keyakinan disatukan, ada yang sama disatukan kembali menjadi muncullah keyakinan kelas yang akan disepakati nanti di kelas. Seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke? Apa ini? Apa ini? Selalu contoh ya. Kata-kata peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Tapi untuk kata-kata dalam keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ditujuannya itu apa? Yaitu tanggung jawab. Kalau peraturannya seperti itu berarti apa nih keyakinannya? Tanggung jawab, seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, itu kata-kata peraturan. Kalau kata-kata keyakinannya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinannya adalah menjaga kesehatan, seperti itu. Bergantian atau menunggu giliran, antri mungkin ya, atau kesabaran atau menghormati orang lain. Gunakan masker, keyakinan kelasnya adalah keselamatan, jaga kesehatan dan sebagainya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu merupakan suatu keyakinan kelas adalah keselamatan. Itu ya, mungkin perbedaannya seperti itu. Peraturan dan keyakinan kelas. Lalu yang terakhir, nah ini terakhir adalah apa yang segitiga restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, contohnya bisa kita lihat dalam video yang akan saya. Nah ini dulu ya. Tiga langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kalau anak dipanggil, stabilkan dulu. Mungkin dia sedang emosi atau apa, stabilkan dulu. Itu setiap orang, itu kata-katanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu mungkin rada di anaknya itu supaya lebih rileks, mungkin seperti itu ya kalau misalkan sedang emosi. Lalu tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sudah rileks, anak itu sudah rileks, sudah emosinya stabil. Lalu ditanya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Naon alasanna? Seperti itu. Ditaros anak-anaknya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ditanya kembali. Nanti keluarkan jawabannya itu seperti apa. Setelah melewati validasi tindakan yang salah, lalu terakhir menanyakan keyakinan. Tadi kita lihat dalam posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Itu sudah menerapkan segitiga restitusi seperti yang kita lihat di sini ya. Ini untuk contoh. Ini mah contoh menstabilkan identitas seperti apa? Seperti ini. Validasi tindakan yang salah. Nah seperti ini. Kata-katanya ini kata-katanya. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Lalu ini ya. Langsung saja ke video. Menanyakan keyakinan. Nah, video di sini memperlihatkan bahwa posisi manajer guru itu dalam hal proses penerapan segitiga restitusi. Nah ini ya, bapak-bapak ya nama sanes Ibu Yedi, Bu Igus, enak Pak Igus. Bentar, langsung saja. Nah, oke, ini ya studi kasusnya. Aduh kecil suara. Ya saya mau ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya minta dia di depan teman-teman
Ngomong gitu. Iya, Pak. Untuk saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti dari sini lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, Langsung lelei. coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-mentak ikan jelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pengarang. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya salah seperti orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyimpan dendam itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengatur waktunya untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan tenang. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Senyumnya bagus. Si bapak. Ya, seperti itu. Untuk itu video terakhir sebagai penutup saya, mungkin itu adalah gambaran bagaimana posisi manajer itu kita yakini bahwa suatu posisi yang memang sangat baik kita laksanakan di sekolah. Mungkin seperti itu ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ibu bapak ambil positifnya. Mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa kita sharing bersama, kita lakukan sesuatu hal supaya budaya positif bisa tercipta di sekolah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu atau cukup? Cukup? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam bertutur kata maupun dalam kelakuan saya selama kegiatan diseminasi ini. Dan semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam hal proses pembelajaran dan budaya-budaya positif yang kita laksanakan di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita akan membuat sesuatu hal yang bisa menjadi suatu aturan di kelas. Apa itu? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang kalian sepakati nanti sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Nah, di sini nanti oleh Bapak kalian akan dibagi satu memo stick ini. Dan satu lagi adalah kelas impian yang kalian idam-idamkan. Apabila kalian sudah menyepakati keyakinan kelas, nanti sudah ditulis nih. Ya, sekali lagi, keyakinan kelas itu adalah keyakinan kalian masing-masing yang nanti akan dirembukan, akan disepakati secara bersama untuk menjadi suatu aturan di kelas.
Kenapa membuat keyakinan kelas? Supaya kalian yakin, supaya kalian tahu bahwa aturan di kelas itu seperti itu yang sudah kalian sepakati bersama. Begitu, paham ya? Seperti contohnya misalkan di kelas itu kita harus tetap disiplin, kita harus jujur dan sebagainya. Ya kalian sudah tahulah apa yang akan kalian lakukan nanti di kelas, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, kelas impian. Cita-cita kalian itu kelas itu kalian itu harus bagaimana? Seperti apa? Kelas yang bersih, kelas yang menarik untuk dilihat, misalkan seperti itu. Begitu, ya? Nanti kalian akan ditempel-tempelkan ke depan ini, misalkan keyakinan kelas tempelkan di sini satu orang. Begitu ya? Terus setelah itu nanti nempelkan lagi kelas impian yang ini. Kelas yang kalian inginkan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ini suatu bentuk oleh Bapak dan kita semua di sini supaya kelas lebih menarik untuk pembelajaran. Seperti itu ya. Sepakat ya? Sepakat? Oke, terima kasih. Sekarang Bapak bagikan satu orang dua warna lah, sepertinya pink sama hijau. Oke, ku Bapak dibagikan satu orang dua, yang merah, yang pink, ini untuk keyakinan kelas. Tuliskan di sini, seyakin-yakinnya apa yang kalian yakini. Untuk yang hijau, kelas impian, kelas seperti apa yang kalian mau. Seperti itu. Kita mulai ya. Oke? Siap? Oke, terima kasih. Bapak dibagi. Oke, sudah beres? Sudah. Untuk sekarang silahkan kalian tempelkan keyakinan kelas yang sudah kalian tulis, lalu juga kelas impiannya. Oke? Bapak panggil satu-satu ke depan. Oke, silahkan. Silahkan. Tempel satu, yang satu lagi di sana. Oke. Oh, yang di atas dulu ya. Nah, di sana. Itu. Oke, terima kasih kepada anak-anakku. Kita lihat ya, kita lihat keyakinan kelas yang kalian buat. Apabila ada yang jenisnya sama, misalkan kelas yang penuh tawa, kelas yang penuh keceriaan, itu kan sama nih. Ya, sama. Nanti kita, kalau sama, kita satukan saja. Seperti itu ya. Jadi tidak terlalu banyak sampai 18 kesepakatan kelas. Kita pilih mana yang memang inti dari kesepakatannya itu. Oke? Kita satu-satu. Nah, ini yang paling utama yang kita sepakati. Itu kelas impian kalian. Ada berapa kelas impian? 13. Kita buat pakai figura apa itu. Keyakinan kelas, lihat. Selalu menjaga kebersihan dan menghormati kepada guru, bagus. Bertanggung jawab dan disiplin, bagus. Menghormati satu sama lain.
Tadi ada ya? Satu sama lain boleh bedakan aja lah. Ini kepada guru dan kebersihan, ini satu sama lain berarti kepada seluruh teman. Ya, seluruh teman. Selalu memperhatikan guru saat sedang menjelaskan. Ya, bagus. Ini kita buat menjadi suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berarti kalian harus mematuhi apa yang telah kalian yakini. Begitu ya? Oke? Paham semua? Terakhir, sepakat? Oke, terima kasih. Nah, untuk yang terakhir, apabila kalian sudah sepakat seperti ini, kita sepakati dalam bentuk tanda tangan. Bapak sudah menyediakan ini, ada apa yang harus tanda tangani sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kalian sepakati. Apabila sudah ditandatangan, sudah ada keyakinan kelas, berarti kalian harus mematuhi. Begitu? Oke? Bapak panggil satu-satu ke depan untuk menandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus. Perasaan ketika membuat keyakinan kelas itu sangat bersemangat, karena keyakinan kelas itu bisa membuat kita lebih disiplin dan berpikir supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika. Saya sangat senang sekali dan teman-teman dan juga dibersamai oleh Pak Iksan. Saya telah membuat keyakinan kelas. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting untuk kita mempunyai pegangan menjadi lebih baik dalam bersikap di dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.